Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, kepada seluruh kiai, seluruh sesepuh, seluruh takmir Masjid Darussalam ingkang kula muliakan. Alhamdulillah, di pagi ini kami ingin memperkenalkan Wiridul Latif, sebuah wiritan yang diijazahkan oleh ulama, hampir seluruh ulama Indonesia, karena keberkahan Wiridul Latif yang telah dirasakan oleh semua orang yang istiqomah membacanya setiap subuh. Hampir di seluruh pondok di Indonesia, sampai ketika kami dulu Ramadan di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, di situ juga setelah subuh membaca Wiridul Latif. Tidak hanya itu, ternyata setelah pengasuh kami menerangkan, bercerita, Wiridul Latif tidak hanya di Indonesia tapi juga di hampir seluruh dunia. Terbukti di Paris, Pondok Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Hafid, di situ juga mengamalkan Wiridul Latif. Wiridul Latif sebenarnya bukan murni karangan Kanjeng Nabi. Itu adalah karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah wali kutub yang secara zahir beliau matanya buta, akan tetapi secara batin beliau memiliki mata hati, yang mana dengan mata hati itu beliau jauh lebih bisa melihat daripada orang yang memiliki mata yang sempurna. Sehingga meskipun beliau buta, beliau menghafal Al-Quran, menghafal beribu-ribu hadis, dan beliau menjadi orang yang sufi yang tidak pernah maksiat karena keistiqomahan beliau. Sehingga banyak kalam yang muncul dari beliau yang diceritakan oleh para ulama. Oleh karena itu, beliau memiliki banyak karangan, dan semua karangan beliau itu masyhur di kalangan santri dan juga kalangan para kiai. Karena keberkahan karangan beliau, sebagaimana kitab yang masyhur, kitab Risalatul Amanah, kitab Nasuhi Dunia, dan juga kitab-kitab yang lain yang dibaca di pondok pesantren. Dan untuk wiridnya juga sangatlah banyak, dan yang paling masyhur adalah Ratibul Haddad dan Wiridul Latif. Wiridul Latif ini adalah hadis, adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari doa-doa itu beliau mengumpulkan, dirangkai menjadi satu, sehingga terbentuklah yang namanya Wiridul Latif. Oleh karena itu, untuk lebih menyemangatkan diri kita untuk beristiqomah, kita harus mengerti apa fadilah dari Wiridul Latif. Wiridul Latif adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, yang sampai sekarang tertulis di dalam kitab-kitab hadis, dan yang paling mengumpulkan terhadap doa-doa Rasulullah SAW adalah kitab Al-Adhkar Nawawi. Di situ semuanya, mulai dari hadis pertama sampai 3.000 lebih hadis dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, itu semuanya menerangkan doa-doa Rasulullah.
Sehingga Rasulullah setiap beliau melakukan sesuatu pasti diawali dengan doa. Jangankan sesuatu yang besar, sesuatu yang kita anggap remeh pun beliau pasti berdoa. Seperti ketika memakai pakaian, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, setelah ke kamar mandi, itu pasti semuanya ada doa. Sehingga ketika dikumpulkan sampai 3.000 lebih doa Rasulullah SAW. Dan untuk keistimewaan setiap doa itu memiliki faedah tersendiri. Dan ketika dikumpulkan, maka semua faedah itu akan bisa kita peroleh. Oleh karena itu, setiap subuh, insya Allah dari teman-teman akan menjelaskan satu persatu dari faedah wiridul latif. Karena wiridul latif itu adalah susunan setiap doanya adalah ajaran dari Rasulullah yang di situ memiliki faedah tersendiri. Sebelum kami menjelaskan faedah satu persatu dari wiridul latif, kami ingin menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Babul Hasri ala dzikrillah ta'ala ba'da sholati subuh. Anjuran untuk melaksanakan dzikir setelah melakukan sholat subuh. Rawaina Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi wa ghairihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Rasulullah SAW menjelaskan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh maksudnya, secara berjamaah, lalu ia duduk untuk melaksanakan dzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat ini disebut dengan sholat isyraq atau sebagian ulama menafsiri sholat duha. Maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umrah. Rasulullah tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan redaksinya tamatin. Artinya adalah haji yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna. Sehingga meskipun kita tidak bisa melaksanakan haji sekarang karena pengantrian yang sangatlah panjang sampai berpuluh-puluh tahun, Rasulullah memberikan kita jalan keluar bagi kita yang masih belum mampu untuk melaksanakan haji, yaitu dengan kita berzikir setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini adalah sebuah amalan yang memiliki faedah yang sangatlah besar. Cuma ya begitu, ketika faedahnya besar, maka prakteknya pun juga akan berat. Bagaimana mungkin kita melaksanakan ini dengan ringan, karena pas saat ini adalah di saat kita ngantuk. Oleh karena itu, untuk memberikan kesemangatan kepada kita sehingga hal-hal yang menjadikan kita tidak berzikir itu kita hilangkan dengan kita melihat fadilah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kami ulangi, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu setelah terbit matahari ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala
sehingga ulama-ulama salaf, guru-guru kita semua mengajari bagaimana pentingnya tidak tidur setelah salat subuh. Di sini beliau Rasulullah menjelaskan berzikir setelah salat subuh itu ulama menafsiri zikir baik yang berupa doa ataupun yang berupa majelis taklim. Sehingga ada kami di pesantren setelah melaksanakan wiridul latif kita dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran atau pengajian kitab yang lain. Kalau di pondok kelas kalian itu sudah mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga ketika beliau Kiai Haji Ahmad Sani Johari beliau mendikan maksud dari hadis berzikir sampai turun fajr itu intinya adalah diisi dengan kebaikan. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk memanfaatkan waktu pagi, meskipun waktu pagi adalah waktu yang berat untuk kita melaksanakan ibadah, terutama berzikir. Usahakan betul karena pahala yang kita miliki yang akan kita peroleh dengan adanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat besar. Sehingga memang Rasulullah sering mengajari sahabatnya ketika sahabatnya itu tidak memiliki uang sebesar ibadah yang membutuhkan uang yang sangat besar adalah haji. Tidak hanya uang, tapi juga kekuatan fisik. Karena ketika kekuatan lemah juga tidak mungkin bisa melaksanakan haji. Man shalla al-fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atayn kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Itu mungkin singkat satu hadis yang insya Allah akan diteruskan faidah-faidah